Nah, ini juga besar karena mestinya ini aslinya seukuran, entah ini mungkin ikut sini atau tidak, tetapi ini segini nih. Ya. Pecah-pecah karena itu tadi proses pendinginan yang cepat sehingga ketika jatuh gitu di adonan itu juga kemudian langsung mendingin dan menjadi pecah. Ini mungkin bisa jadi terjadi ledakan ketika jatuh itu. Ya, saya sekarang berada di penampakan pertama ya, maksudnya penampakan batuan di tepi jalan antara Piungan ke Puncak Patok itu ya pertama ada di sini. Ini adalah di tepi jalan masuknya wilayah Desa Sri Martani, Kecamatan Piungan, dan ini jelas sekali ya. Ini adalah hasil vulkanisme atau hasil dari letusan gunung berapi, dan juga bisa dipastikan bukan hasil letusan gunung berapi dari masa sekarang ya, karena ini sudah ada di sini sejak sangat lama dan orang-orang sudah tidak tahu lagi ini riwayatnya bagaimana, orang-orang awam maksudnya ya. Tapi buat para peneliti yang menguasai bidang ini tentu ini memiliki semacam DNA atau DNA ya. Apa yang ada di dalam batuan ini bisa dilacak ya, termasuk barangkali sifat, karakter, jenis, dan mungkin asal usulnya ya. Kalau kita sebagai orang yang awam tapi meminati kebumian kita, ya kita bisa melihat bahwa batuan ini bukan blok batuan tunggal, tetapi ya semacam kalau kita mengaduk adonan tepung untuk bikin bakwan gitu ya, itu paling sederhana. Atau mungkin yang lebih ini adonan semen cor. Ketika cor itu mengeras kan terdiri dari ada semen, kemudian ada kerakalnya, ada kerikil barangkali ya, ukurannya tergantung ya. Nah, ini mirip seperti ini. Nah, tetapi ini prosesnya proses alamiah ya. Dulu magma keluar dalam bentuk lava, dan kemudian karena itu panas, bisa kental, bisa agak cair gitu. Kemudian karena bersentuhan dengan air ataupun mungkin udara yang dingin, kemudian terjadi pembekuan ya, bisa cepat bisa lambat, dan hasilnya seperti ini. Mungkin istilah dalam dunia geografi geologi ini batuan breksi vulkanik, atau bisa juga aglomerat. Tapi aglomerat itu biasanya lebih spesifik karena di dalam satuan batuan itu ada matriksnya yang terdiri dari abu, lapili, dan sebagainya. Kemudian ada bom lavanya, ya, ada bom lava atau juga jenisnya macam-macam bom lava. Ada bom kotoran sapi, ada macam-macam ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat dari dekat ya, coba kita lihat. Nah, ini juga menarik karena tidak hanya ada satu batu saja, tetapi ini ada yang batu besar, kemudian ini ada yang disebut kalau dalam istilah geologi ini menjadi metriknya atau pengikatnya lah gitu, sederhananya, istilah sederhananya. Ini ada abu, ada lapili, dan bagian-bagian yang lebih lembut ya. Kemudian kayak adonan, kemudian membeku, tetapi karena ini ada di dalamnya kemudian menjadi semacam pengikat bagi yang lain. Mungkin ini juga bisa bereaksi vulkanik atau mungkin aglomerat. Tapi kalau aglomerat berarti dia mesti berasal dari dekat dengan pusat erupsinya atau dekat dengan fasies sentralnya. Mungkin nanti kita bisa mendokumentasikan di sini. Kemudian kita akan melihat perbedaannya
dengan yang ada di pusat erupsi Gunung Api Purba Ngelanggeran yang ada di balik perbukitan sana. Nah, ini sudah terbuka dan pengikatnya ya seperti ini. Memang pengikatnya kayak abu, kayak pasir halus gitu atau lapili. Nah, mengikat ini batuan-batuannya. Batuan ini lebih solid. Kita akan coba lihat isinya seperti apa. Nah, ini isinya batuannya ya lebih keras. Nih. Nih batuan yang kerasnya. Nah, kalau yang ini matriksnya. Oke, kita lihat di sini juga ada banyak dan ini pecah-pecah. Ini kemungkinan memang ini bom lavanya. Jadi ini bom lava itu magma yang terlontar karena erupsi eksplosif begitu. Kita mungkin bisa melihat di contohnya ada di Gunung Krakatau ya. Itu terlontar ke atas kemudian jatuh di bagian yang lebih lembek gitu sehingga kemudian membentuk ini satuan aslinya ini besar ini sebetulnya tapi kemudian pecah-pecah. Karena apa? Karena proses pendinginan yang cepat. Nah, jadi matriksnya ini di luar ini kemudian ini adalah aslinya, batu aslinya panas sehingga pecah-pecah menjadi seperti ini ya, terfragmentasi. Nah, jadi ini kemungkinan aglomerat juga ini, kemungkinan besar ini karena ini ada pecahan-pecahan seperti itu. Dan di lokasi ini di pinggir jalan Piyungan ke Patok ini ramai jalurnya. Nah, orang kadang-kadang tidak menyadari batu yang ada di pinggir jalan itu batu apa gitu. Nah, ini kira-kira. Lalu dari mana asalnya? Perkiraannya kemungkinan ini memang dari Ngelanggeran. Ya karena di seberang sana itu di atas jalan ini juga terdapat batu-batu yang sejenis dan arahnya karena di sini lerengan ada semacam kayak pergerakan ke sini. Jadi kemungkinan ini bukan terlontarkan tetapi mungkin kayak tertransportasi atau terpindahkan entah oleh pergerakan tanah atau apa. Jadi kita tidak bisa membayangkan zaman sekarang ya, karena ini produk dari masa purba yang jutaan tahun yang lalu, antara 20 juta sampai 30-an juta tahun yang lalu. Nah, ini kan jadi menarik ya. Jadi ini kayak semacam adonan yang mengeras begitu. Nah, ini kecil-kecil banyak sekali. Ini yang besar, tapi yang contoh tadi yang paling kelihatan itu ya yang ini tadi, yang ini. Nah, ini sebetulnya ini besar ini, tapi kemudian pecah. Ini kalau kita bisa lingkar itu di sini. Nah, yang ini juga ini agak besar begini. Ini juga agak besar. Kemudian ini, nah, ini juga termasuk cukup besar dan, nah ini juga besar karena mestinya ini aslinya seukuran entah ini mungkin ikut sini atau tidak, tetapi ini segini nih ya, pecah-pecah karena itu tadi proses pendinginan yang cepat sehingga ketika jatuh gitu di adonan itu juga kemudian langsung mendingin dan menjadi pecah. Ini mungkin bisa jadi terjadi ledakan ketika jatuh itu. Nah, ini nggak bisa ini karena sangat kuat. Nah. Ya, ini solid betul. Oke, ini yang pertama yang bisa dilihat, misalnya orang datang dari bawah sana, dari arah Piyungan, ya, dari Piyungan atau dari atas juga akan kelihatan dari sana arah atas ke sana. Nah, kalau dari bawah ke sana ini akan kelihatan ini. Ini yang pertama kali bisa dilihat dari arah Piyungan ketika kita naik, ya batu ini. Ya. Sederhana tetapi ini kalau kita mau mempelajari proses terjadinya atau proses munculnya batuan ini ceritanya sangat panjang.